meninggalkan rumahnya, meninggalkan bapak mamanya, dan menjauh. Gambaran yang pertama Bapak Ibu, ya, kenapa Natal harus ada? Karena anak yang hilang ini sudah menjauh dari hadirat Tuhan. Nah, bukan hanya menjauh. Ayat selanjutnya dikatakan beberapa hari kemudian dia menjual bagian miliknya dan memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ciri yang kedua, Alkitab menyatakan bahwa bukan hanya dia jauh dari Tuhan, meninggalkan bapaknya, tetapi uangnya, berkat Tuhannya, ia sia-siakan. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita mengatur uang kita, bagaimana kita mengatur hidup kita, itu selalu ada korelasinya antara sudah bertobat atau belum. Apakah Bapak Ibu sudah menggunakan uang dengan baik atau belum? Setelah dihabiskannya semuanya itu timbullah bencana, kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Yang tadinya anak konglomerat sekarang jadi melarat. Jauh sekali saudara-saudara. Lalu ia pergi kepada majikan di negeri itu dan menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Tetapi saudara, menjaga babi tidak dikasih makanan. Dia ingin menghabiskan makanan babinya, tetapi dilarang karena jatahnya babi berkurang barangkali. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah, maka aku di sini mati kelaparan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Satu titik dalam kehidupan kita, kita harus sadar. Apa yang kita sadari? Apakah kita dekat dengan Tuhan? Apakah kita sudah jauh daripada Tuhan? Apakah kita terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, atau kita sengaja meninggalkan persekutuan, meninggalkan hadirat Tuhan? Jadi renungan Natal kita hari ini, saudara-saudara, renungan yang paling dalam kehidupan kita, bagian ini kita harus menyadari seberapa intim saya dengan Bapa, seberapa dekat saya dengan Bapa. Dan kemudian aku akan bangkit, pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku salah satu upahan Bapa. Tapi kalau kita membaca teks selanjutnya, Bapak Ibu, hanya dua yang dilakukan, satu tidak. Dia sudah bangkit, dia sudah pergi, dia mengaku dosanya, berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Sampai di situ. Waktu dia mau berkata bahwa aku mau menjadi hambanya Bapa, Bapa stop sampai di situ. Apa artinya? Tuhan mau kita mengaku dosa kita, menyesali semua yang kita Tuhan ingatkan dosa-dosa kita. Tetapi waktu dia mengucapkan bagian komitmen yang ketiga, Bapak langsung berkata, pelayan, ambilkanlah lembu tambun itu, ambilkanlah jubahnya, ambilkanlah cincinnya, ambilkanlah kasutnya. Ketika saya menyadari hal ini, Tuhan panggil kita, ya, supaya kita jangan terus hidup di dalam dosa. Tuhan mau kita untuk datang kepada Bapa. Tuhan mau mengembalikan status kita, kehormatan kita, wibawa kita. Cincin itu lambang daripada kuasa. Waktu Yusuf diberi cincin, Yusuf diberi kuasa memerintah atas Mesir. Saudara, ketika kita hidup di dalam dosa, ketika anak ini hilang, martabat sebagai anaknya hilang, ia kehilangan segalanya, termasuk statusnya, kehormatannya, status anak orang kayanya. Dia jatuh ke dalam dosa yang begitu hina. Makanya Yesus kasihan melihat kita, maka dia datang ke dunia ini. Dia mau
menyadari, kita merenungkan, apakah saya statusnya 2024 ini sudah berpindah dari orang berdosa kepada orang benar? Apakah status saya sudah menjadi umat pemenang atau gagal dan gagal? Apakah status saya sedang berjalan menuju kemuliaan atau sedang menuju kepada kebinasaan? Memang sudah dosa membuat manusia kehilangan identitas aslinya sebagai gambar dan rupa Allah. Ketika manusia hidup dalam dosa, ia kehilangan martabatnya, nilai-nilainya yang diberikan Allah di Taman Eden. Kehidupan yang berdosa seringkali membawa rasa malu, rasa penyesalan, perasaan tidak baik. Jadi renungan Natal kita hari ini, mari kita merenungkan, apakah saya sudah betul-betul dijangkau oleh Tuhan, atau sebenarnya saya sedang terhilang dan saya membutuhkan kembali, ya kan? Seperti lagunya Pak Sony tadi. Apa katanya Pak Sony? Kembali padanya, kembali padanya. Saudara, kondisi yang kedua, dia sedang tersesat, jauh dari rumah, jauh dari kehendak Allah. Anak ini meninggalkan, dia sesat, pikirannya sesat, pergaulannya sesat, disesatkan oleh arus dunia ini. Kenapa kita tersesat? Firman Tuhan berkata, firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita akan tersesat di tengah-tengah dunia yang gelap kalau kita tidak dituntun oleh firman Tuhan. Maka gereja kita, ayo kita berkomitmen di tahun 2025. Siapa saja yang baca Alkitab, tulis, saya sudah dituntun oleh Tuhan. Kalau bisa ditulis apa tuntunan Tuhan hari ini. Karena kalau tidak, saudara-saudara, kita akan tersesat. Orang berdosa sering mencari pemenuhan di tempat yang salah, hanya menemukan kehampaan. Karena firman Tuhan berkata, kita sekalian sesat sama seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Kondisi ketiga, dia terhilang, miskin, kehilangan segala harga diri. Anak itu menghabiskan seluruh warisan, memboroskannya, dan dia tidak memiliki apa-apa. I'm nothing. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, dia akan memuangkai berkatnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dosa membuat manusia kehilangan berkat rohani, kehilangan sukacita, dan manusia akhirnya merasa haus akan materi. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang kemudian dia melarat, kehancuran tanpa harapan. Anak jatuh ke titik terendah dalam hidupnya, hidup dalam kemiskinan, melarat tanpa harapan. Ia bergantung kepada orang lain, tetapi tetap tidak mendapatkan pemenuhannya. Kehidupan dalam dosa membawa kita hancur secara fisik, hancur secara emosional, hancur secara spiritual. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di sekeliling kita, anak-anak remaja, orang-orang begitu banyak yang tersesat dan terhilang, yang tidak ada harapan, kehilangan arah hidupnya, kehilangan pengharapannya. Maka kita harus menyalakan lilin kita. Itulah semangat Natal kita. Kita kasih tahu sama mereka, di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus. Kita katakan kepada mereka, mereka akan ditemukan siapa mereka. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, bagaimana? Selanjutnya kita melihat, saya senang sekali di poin yang kedua. Sebenarnya saya seharusnya siapa tadi yang jadi bapaknya itu? Arif. Seharusnya Arif itu sama Romulus tuh, Romulus mana Romulus tadi? Oh, sudah hilang. Ya. Seharusnya Arif itu Romulus itu udah jauh sana. Arif itu sudah ngintip-ngintip gitu kan. Waduh, siapa ini? Bajunya sudah koyak-koyak. Alkitab berkata, waktu anaknya masuk gerbang,
Bapaknya yang berlari, saudara. Bapak yang begitu semangat menyambut anaknya yang hilang. Dia memeluknya, menciumnya. Itu tanda kasih daripada seorang ayah. Jemaat dikasih oleh Tuhan. Menurut ahli, para psikolog bilang begini. Kenapa anak itu nakal? Salah satu ya, ini bapak-bapak ini ada pesan untuk bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Kenapa anak itu nakal? Karena tidak pernah dipeluk oleh ayahnya. Ya, alright, dipeluk oleh Pak Suredi terus. Ya. Tapi begitu banyak orang di dunia ini yang tidak pernah dipeluk, tidak pernah dicium, mendapat kasih sayang seorang ayah. Maka terkadang dia menentukan, dia mengharapkan ada seseorang yang mengasihinya. Gereja GPSK salah satu membawa tema dipulihkan dengan hati Bapa. Bapak Ibu sekalian, bagian ini menurut saya sangat menarik ya. Kasih Bapa itu kasih yang sempurna, kasih yang utuh, mengampuni sepenuhnya. Kenapa saya garis mengampuni sepenuhnya? Kadang-kadang kita kalau mengampuni orang lain, kita punya kasih jikalau. Kalau dia baik-baik, aku ampuni dia. Tapi kalau dia nggak baik, maaf, aku nggak bisa mengampuninya. Tapi Bapak mengampuni anaknya. Waktu anaknya datang, Bapak tidak menanyakan mana uangnya, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Dia tidak perlu penjelasan, karena kasih itu bersifat memberi, menggantikan yang hilang selama kehidupan anak ini. Jadi, saudara, pengampunan daripada Bapa ketika anaknya kembali, Bapa mengampuninya tanpa syarat. Alkitab berkata sejauh timur dari barat, demikianlah jauhnya kasih Tuhan membuang dosa-dosa kita ke dalam tubir laut yang paling dalam. Dalam perenungan Natal kali ini barangkali Bapak Ibu ada ya sedang mengalami yang namanya disakiti, dikecewakan. Ayo kita mengampuni mereka dengan kasih yang sesungguhnya. Kemudian kasih Bapa, kasih yang memulihkan. Sang Bapa memakai jubah yang terbaik, cincin dan sandal. Saudara begini, katanya zamannya Yesus, zaman waktu Yesus ada, budak tidak pernah pakai sandal. Budak itu selalu pakai kaki telanjang. Kalau dia punya jubah, punya sandal, berarti dia punya identitas. Jadi Tuhan mau katakan kepada kita hari ini, kamu bukan budaknya dosa, kamu bukan budaknya harta, kamu bukan budaknya uang, kamu adalah anak Bapa. Bapa yang bertanggung jawab dengan hidupmu, Bapa yang akan menjamin hidupmu, Bapa yang akan memelihara hidupmu. Maka semangat Natal pada kali ini, mari kita membawa hidup kita kembali kepada Tuhan. Makanya lagunya Pak, kita tadi kembali dan kembali. Refleksi Natal bagi gereja kita. Gereja